Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 1 Lada, terima kasih pada hari ini Bapak dan Ibu telah memberikan waktunya kepada saya untuk mensosialisasikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif terkait tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 1.4. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya Bapak dan Ibu, mari kita tepuk semangat dulu yuk. Biar semangat kita. Oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Belum. Masih kedua. Nah, di sini tugas saya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif terhadap Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Labuan Ratu 2. Nah, sebelumnya apa sih
yang Ibu pikirkan tentang budaya positif? Apa? Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tuh budaya positif itu apa? Coba kira-kira apa? Kebiasaan yang baik, Bu Paternal, Bu Zainab, betul. Kemudian apa lagi Ibu yang lain? Disiplin, boleh, Bu Betty. Terus? Ayo Pak Ridi, apa kira-kira? Ayo, apa? Yang paling kita kerjakan setiap pagi? Budaya apa? Senyum, Sapa, sopan, santun. Nah itu budaya, termasuk budaya positif. Kemudian lanjut Bu. Nah, konsep inti yang ada di budaya positif tersebut diantaranya ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, disiplin positif. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu maksudnya pembelajaran sesuai dengan usianya Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhannya. Paham ya? Sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian ini Bu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi pada dasarnya ilusi. Ilusi itu guru mengontrol murid. Ini biasanya yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, membuat merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Nah, yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Itu stimulus responnya, pemikiran kita. Kemudian akan tetapi teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ternyata kebutuhan kita sebagai manusia itu berbeda-beda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya kita tidak dapat memaksakan kehendak terhadap orang lain. Gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Kita melakukan sesuatu atau tindakan itu pasti mempunyai tujuan. Yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, mengontrol kita sendiri. Intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsiknya yaitu intrinsik itu motivasi dari dalam. Mandiri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, monggo kita belajar bareng-bareng ini untuk membentuk anak itu bagaimana sih kalau anak itu melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Nah, yang pertama itu hukuman. Hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis ataupun psikis. Nah, kemudian konsekuensinya itu sudah terencana dan disepakati sesuai aturan. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita berdialog dengan anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Begitu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu kita bertanya kepada siswa, apa sih untuk memperbaiki kesalahan kamu tuh apa sih? Jadi dalam diri anak itu masing-masing. Nah, di sini di modul 1.4 ternyata saya mendapatkan banyak ilmu Bapak Ibu. Mendapatkan banyak ilmu bahwasanya guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang selama ini kita lakukan apa ya? Dari kelima ini nih, ada apa yang pertama, Bu? Penghukum. Yang kedua, Memantau. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Manajer, ngatur. Kira-kira kita ini, Bapak Ibu, kita itu di posisi yang mana sih selama ini? Yang posisi yang mana? Oh ya betul, teman, ya betul. Penghukum juga iya, pemantau juga iya. Teman apa lagi? Pemberantasan bersalah juga. Kemudian yang manajer ini sudah belum ya? Ya sudah, istilahnya anon kelas itu. Sudah, manajer sudah ya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah melaksanakan semuanya. Semoga Bu. Nah, dari posisi manajer tadi kita guru kan kita semuanya sudah pernah membuat keyakinan kelas. Ya loh Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, menyeluruh Per orang, iya, terus dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya itu positif. Terus tidak perlu banyak, yang penting mudah dipahami dan dilaksanakan. Jadi nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Terus yang terakhir melibatkan seluruh warga kelas. Jadi dibuat dalam pernyataan positif itu, misalnya Bapak Ibu sudah kan pernah melaksanakan di kelasnya masing-masing. Misalnya coba apa aja coba? Membuang
sampah pada tempatnya. Kemudian disisipin. Kemudian berkata baik. Berkata baik. Ayo apa lagi? Datang tepat waktu. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu. Jadi tidak boleh menggunakan tidak boleh buang sampah sembarangan, itu tak boleh. Jadi harus menjaga kebersihan. Jadi kalimatnya kalimat positif. Yuk lanjut dulu. Kemudian nih, segitiga restitusi. Sebelumnya ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi nggak? Sama. Saya juga belum pernah mendengar segitiga restitusi. Namun di modul 1.4 saya dapat ilmu lagi, Bapak Ibu. Sebetulnya guru penggerak ini banyak sekali ilmunya yang saya dapat itu baru di modul 1. Belum nanti di modul 2 dan modul 3. Nah, ini baru di modul 1 aja saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang kita dapat terapkan di kelas dan di sekolah. Nah, salah satunya ini Bu, segitiga restitusi. Saya juga nggak paham dulu. Apa sih itu segitiga restitusi? Apa ya? Taunya segitiga bermuda. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu suatu proses yang berupa dialog, percakapan, dan dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat kesepakatan kelas. Kalian tahu nggak kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas yaitu kesepakatan yang kita buat bersama antara anak murid dan guru, antara anak murid dengan rekan-rekan kalian dan ibu guru. Kesepakatan kelas itu berisi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan dari anak-anak sendiri. Apa sih hal yang tidak boleh dilakukan dan apa hal yang boleh dilakukan? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi itu harus dipatuhi oleh kalian semua. Nanti ibu bagi sticky note. Nanti kalian menulis satu kesepakatan kelas di sini, kemudian kalian tempelkan di papan tulis. Kemudian nanti ibu pilih jika ada yang betul, misalnya membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu nanti kalau ada dua ibu ambil satu. Jadi yang diambil cuma satu aja, paham? Nah, di sini ibu tulis dulu kesepakatan kelas 3. Nah, sekarang ibu bagi sticky note-nya ya. Tulis satu aja. Nanti ditempel
buat ayo kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kalian, misalnya disiplin, hadir tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, sopan santun, bertutur kata yang baik, jujur. Sudah, kalau sudah langsung ditempelkan. Gak usah dibuka, pelan-pelan. Gak usah di atas saya, gak usah. Di sana, jangan di sini, gak kelihatan. Ya. Salah cuy, tolotan. Yang sudah duduk yang rajin. Menit dah. Nggak usah. Ya. Sudah semua? Sekarang ibu, ayo disebut. Sekarang ibu pilih kalau ada kata-katanya yang sama nanti ibu jadiin satu aja ya. Mesti kebalik. Ayo kebalik nulisnya. Membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu. Ya, ini berarti hadir tepat waktu. Buang sampah, tidak berkelahi, sopan santun, sopan santun juga. Ini harus apa sih? Sampai kapan sih? Nih, dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini, kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas yang disepakati oleh kalian menurut keyakinan kelas, keyakinan hati kalian semua, dan harus dilaksanakan. Taruh sini ya. Yang paling utama itu adalah harus yang pertama sopan santun. Yang kedua disiplin. Yang ketiga jujur. Yang keempat ini saling menghormati. Terus tidak berantem itu saling menghormati. Kemudian menjaga kebersihan. Kebersihan kelas, terus datang tepat waktu. Ini harus dilakukan oleh kita semua.
kesepakatan kelas yang kita buat bisa, ini. Bu. Bisa tulis nama masing-masing. Tulis nama masing-masing. Ayo, Yovan sini, dari sini. Yo, ditulis, Yovan. Nah, terus Faisal. Ayo, Niki. Naila. Cahaya. Ayo nak. Keisha. Mas Jidan, kenapa buang sampah sembarangan? Coba dibuang di tempat sampah. Ya, Bu. Coba ayo duduk sini Mas Jidan sama Ibu. Ya, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Ibu Ayu juga pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kamu tidak seharusnya melakukan hal itu. Melakukan hal itu, ya kan Jidan? Bolehkah Ibu mengetahui alasannya? Kebiasaan buang sampah sembarangan, Bu. Karena terkadang saya membuang sampah di tempat sampahnya jauh dari jangkauan saya, Bu. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Benar, Bu. Apa coba sebutkan? Menjaga kebersihan sekolah. Kalau menurut kamu, apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi kebiasaan burukmu itu? Bisa membuang sampah dari tempat, Bu. Yakin kamu bisa melakukan itu? Yakin, Bu. Baiklah Jidan, kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Bu Ayu berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Dan Bu, saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Baiklah Jidan, saya hargai keputusanmu itu untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Sekarang kamu boleh istirahat. Tiga institusi sekolah harus dilakukan oleh bu guru, karena kita sebagai murid juga butuh untuk mengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya, bukan langsung dihakimi dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut.
Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi mencari solusi memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Jadi saya harap Bapak atau Ibu Guru akan membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Ayu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Kenapa seperti itu, Fahri? Abi tadi mengejek nama orang tua saya. Saya jadi kesal dimarahin kepala Abi. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Kamu berhak merasakan begitu. Kamu juga akan marah kalau dilakukan seperti itu. Sekarang, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Akan tetapi, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Saya malu, Bu. Saya langsung memarahi Abi dan mengejeknya balik. Iya, Fahri, Ibu juga akan membela diri dan menjaga nama baik orang tua yang sangat Ibu hormati. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi, menurut kamu, apakah tindakanmu yang marah-marah dan mengejek balik Afin sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip hidupmu? Tidak, Bu. Saya sebenarnya tidak suka marah-marah. Selain itu, saya juga merasa kurang nyaman setelah mengejek orang tua. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain dan menghormati orang tua itu penting buat kamu? Yakinlah, Bu. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai satu sama lain dan menghormati orang tua. Berikutnya, menurut kamu, apakah perlu kamu lakukan apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada dalam kondisi marah? Berikutnya, saya akan lebih bersabar tidak ikut-ikutan mengejek nama orang tua kamu, Bu. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berbaikan dengan Abi dengan meminta Abi untuk tidak mengejek nama orang tua karena itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kita percayai dengan menyakiti hati Bu. Selain itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya juga akan meminta maaf karena sudah mengejek Abi. Baik, Fahri, Ibu setuju dengan hal-hal tersebut. Terima kasih, Fahri, karena sudah mau menjadi lebih baik. Pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh ibu guru karena kita sebagai murid juga butuh untuk mengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya, bukan langsung dihakimi dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin bisa memperbaikinya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Ayu.